Kita ketemu lagi dalam suasana yang santai, asik, dan menarik ini. Dengan pembahasan penghalang terbesar. Sebenarnya siapakah yang menjadi penghalang terbesar di dalam diri seseorang? Apakah keluarga, orang tua, pasangan, anak, teman-teman, atau orang-orang di perusahaan? Atau kalau kita sebagai karyawan, pimpinan kita? Atau tetangga, atau orang-orang yang membenci kita. Sebelum lebih jauh kita bahas, mari kita simak ilustrasi berikut ini. Pada suatu hari, pas makan siang, sebuah perusahaan besar mengumumkan kepada karyawannya. Di depan pintu pengumuman dikatakan demikian, bahwa orang yang sudah menghalangi pertumbuhan kalian telah meninggal. Pengumuman itu ditaruh di depan pintu. Semua karyawan yang membaca pengumuman itu kaget, bercampur juga sedih. Lalu mereka juga penasaran dan bertanya-tanya di dalam diri mereka, siapa ya orang yang selama ini menghalangi pertumbuhanku? Lalu pemimpin perusahaan menyuruh satu persatu karyawan untuk melihat peti mati yang ditaruh di aula pertemuan. Di sana pemimpin perusahaan meminta karyawan untuk melihat ke dalam siapa orang yang menghalangi pertumbuhan setiap karyawan tersebut. Masing-masing karyawan merasa deg-degan sekaligus penasaran, tak kalah mendekati peti mati tersebut. Mereka menduga-duga dalam hatinya, siapa ini ya yang membuat aku tidak bisa maju di perusahaan ini, yang membuat aku tidak bisa bertumbuh, yang membuat aku tidak mencapai puncak karirku. Dengan sedikit berdebar-debar dan jantung deg-degan, para karyawan ini menghampiri dan melongok ke dalam peti mati itu. Dan ternyata setelah mereka melongok, mereka kaget. Mereka terkejut dan tidak menyangka apa yang mereka lihat. Ternyata peti mati itu kosong. Yang ada di dalam peti mati itu hanya sebuah cermin. Jadi tak kala mereka melongok, melihat ke dalam peti mati yang kosong itu, mereka hanya melihat diri mereka sendiri yang dipantulkan oleh cermin tersebut. Jadi, dari situ disimpulkan, sebenarnya penghalang seseorang untuk mencapai kesuksesan, untuk mengalami pertumbuhan, untuk mengalami kemajuan, untuk mengalami peningkatan, bukan siapa-siapa, bukan orang lain, bukan keluarga, bukan pimpinan, bukan tetangga, bukan pasangan, bukan anak-anak, melainkan adalah diri sendiri. Hidup kita tidak berubah, sekalipun pimpinan kita berubah. Hidup kita tidak berubah, walaupun orang tua, pasangan kita, anak-anak kita, lingkungan kita, tempat kerja kita berubah. Tetapi hidup akan berubah tak kala kita berubah dalam menyikapi situasi yang terjadi, berubah dalam merespon keadaan yang berlangsung. Jadi mulai sekarang kita pastikan mengubah diri kita terlebih dahulu, mengubah cara pandang kita dalam melihat segala sesuatu. Itu sebabnya jangan pernah meremehkan diri kita sendiri. Jangan pernah meragukan kemampuan yang kita miliki. Walaupun bukan berarti kita harus hanya mengandalkan kemampuan kita. Kita tetap mengandalkan Tuhan. Tapi Tuhan memberikan kemampuan kepada setiap orang berbeda-beda. Mari kita kembangkan. Karena melalui kemampuan itulah kita bisa berhasil. Yakinlah, orang-orang di sekitar kita itu tidak pernah bisa menghalangi kita.
Karena yang menentukan, yang membuat keputusan adalah diri kita sendiri. Kesuksesan itu bukan hanya milik orang pintar. Kesuksesan itu bukan milik orang-orang berduit saja. Bukan hanya milik orang yang artinya mampu secara finansial atau koneksi saja. Tetapi kesuksesan itu tergantung bagaimana kita memandang diri kita, bahwa kita juga bisa sukses seperti orang lain tak kalah kita ulet, tekun, rajin, sungguh-sungguh, dan tentunya tetap mengandalkan Tuhan. Jadi jangan halangi diri kita, jangan batasi pemikiran-pemikiran kita. Buanglah paradigma atau pemikiran-pikiran yang negatif, yang menghalangi, yang membuat kita tidak bisa berkembang. Gantilah dengan pikiran-pikiran yang positif, yang optimis, yang melihat peluang sekalipun di dalam hambatan, yang melihat kesempatan sekalipun di dalam kesempitan. Karena yakin dan percayalah, setiap orang punya hak untuk berhasil. Semoga ini menginspirasi. Tuhan memberkati.